Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Saya percaya ke depan tidak ada yang ngantuk. Tidak ada yang merasa bahwa karena nonton bola tidak ada sehingga membuat tertekan, intimidasi dan sebagainya. Tapi kita mau fokus untuk mendengarkan Tuhan bicara, amin. Saya semua alat di tempat ini, di atas ini, dan biarkan Tuhan yang berbicara. Mari sama-sama kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata demikian. Sebab di dalam diri kamu hidup ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Wow, puji Tuhan. Kebenarannya tidak dusta, tapi kebenarannya itu ya dan amin, itu benar-benar, itu kebenaran yang berasal dari Roh Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti kita sudah lihat di sosmed, sosial media. Jadi topik khotbah saya beberapa menit, jadi topik atau judul materi khotbah di pagi hari ini yaitu pengurapan membuat kamu menjadi berbeda. Wow, pengurapan membuat kamu menjadi berbeda. Katakan di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara, pengurapan membuat kamu menjadi berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita telusuri di surat Yohanes yang pertama, nah merupakan surat yang dikirim dan diedarkan oleh beberapa kelompok yang lain, di mana tulisan itu berupa sebuah wejangan untuk membina iman yang sejati. Jadi kebanyakan para penulis Alkitab dan juga kita tahu bersama yang tulis 1, 2, 3 Yohanes, yaitu yang menulis Injil Yohanes, yaitu Yohanes itu sendiri. Nah surat ini yang ngomong membina iman yang sejati orang-orang Kristen yang lahir pada waktu itu, yang hadir pada saat itu, sehingga iman mereka semakin hari semakin kokoh, iman mereka semakin hari bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Surat ini ditulis oleh Yohanes yang saya katakan tadi, sang penginjil ketika berada di Efesus. Nah orang yang paling awal mengutip isi surat ini adalah Bapak Gereja Polikarpus yang merupakan uskup dari Smyrna. Kalau dikatakan Smyrna pada zaman ini itu disebut Turki. Kalau pada zaman dulu Smyrna. Bapak Gereja Polikarpus dia salah satu murid dari Yohanes yang menulis Yohanes pertama yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara. Dia adalah salah satu pengikut dari Yohanes. Dan Bapak Gereja yaitu Polikarpus, dia seorang Kristen yang memang benar-benar radikal dalam Tuhan. Ia tentang kebenaran. Jadi pada saat itu dia adalah seorang Kristen yang mati secara mati martir. Karena kebenaran. Dibunuh, disiksa karena kebenaran yang disampaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah pada saat itu Polikarpus berumur atau berusia 87 tahun. Ia ditikam dan mati usai diburu dan dikejar-kejar oleh prajurit Smyrna. Kalau pada saat ini kita sebut Turki. Untuk dibunuh karena dia salah satu pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, Polikarpus sendiri menjadi Kristen karena pemberitaan firman Tuhan atau kebenaran dari para rasul, yaitu Rasul Yohanes. Nah secara umum surat Yohanes yang pertama banyak mengikuti kebiasaan Yahudi di Asia Kecil. Kalau kita lihat kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka beribadah dan mereka hanya menyembah satu Allah, monoteis, tidak ada Allah-Allah yang lain. Yang seperti kita sudah pelajari, sudah. Jadi mereka mengikuti ajaran Yahudi. Tidak ada ajaran-ajaran yang lain pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di 1 Yohanes yang kedua yang tadi kita baca ayat yang ke-27. Kalau kita lihat telusuri ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27. Nah tujuan 1 Yohanes atau Yohanes itu sendiri menulis kitab itu ada tujuan karena pada saat itu adanya pengajar-pengajar sesat, adanya bidat-bidat palsu yang membuat orang-orang pada saat itu dirasuki oleh pengajar-pengajar tersebut.
Sehingga Yohanes perlu datang ke sana kepada anak-anak Allah, kepada anak-anak Tuhan yang ada di sana untuk menceritakan kebenaran. Makanya saya katakan tadi di 1 Yohanes 2 ayat 27, tanpa pengurapan. Amin. Tanpa pengurapan Bapak Ibu Saudara, saya percaya pada saat itu Yohanes tidak bisa menyampaikan apa-apa. Karena ada roh Allah turun atas kehidupan dia, ada pengurapan yang dahsyat turun atas kehidupan Yohanes, maka dia berani untuk menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan kepada orang-orang pada saat itu sehingga mereka tidak tersesat. Jadi pada saat itu tujuan surat Yohanes yang pertama dibuat ini untuk melawan ajaran sesat, yaitu Gnostik, ajaran atau sangkalan Kristus atau Yesus sebagai Kristus. Mereka tidak percaya Yesus, mereka sangkal Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita ada di gereja lokal, perlu sekali kita ditanamkan, dibenamkan oleh firman Tuhan, pengajaran yang dalam, pengajaran yang bukan dangkal, pengajaran yang dalam, supaya kita mengerti, memahami isi kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Yang percaya katakan amin. Makanya kalau kita ada di gereja lokal yang benar-benar cuman hanya tanamkan dasar, tidak sampai di bawah, tidak sampai di akar, saya percaya kita bisa disesatkan. Yang percaya katakan amin. Jadi sekali lagi dari tempat ini saya mau sampaikan, kita semua hamba Tuhan mau sampaikan. Kalaupun kita ada di gereja ini, itu kita bersyukur. Karena pengenalan firman Tuhan sungguh-sungguh tajam. Untuk apa? Bukan untuk menghakimi Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk menzolimi Bapak Ibu Saudara, bukan. Supaya Bapak Ibu Saudara tahu kebenaran yang sejati seperti apa. Yang percaya katakan amin. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini mempengaruhi orang-orang pada zaman itu sehingga tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hati-hati orang-orang yang ajar saudara. Makanya biasa Mama Gembala bilang dari atas mimbar ini, ya, jangan sampai kita nonton setiap siaran-siaran khotbah di YouTube, tapi kita tidak tahu itu menyesatkan. Dan banyak itu terjadi. Kalau kita tidak kupas atau kita tidak ulas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya Anda bisa disesatkan. Amin. Amin. Orang-orang yang anti dengan Kristus. Ini ajaran-ajaran gnostis. Penyangkalan bahwa Yesus adalah Kristus. Mungkin mereka ada di antara kita dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bisa saja. Amin. Orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang disebut bidat, orang-orang yang disebut sesat, itu adalah orang-orang yang disebut dengan antikristus. Seperti KOP, Lembaga Alkitab Indonesia, memberi KOP di atas itu antikristus. Jadi antikristus bukan orang-orang yang di luar Tuhan, tapi bisa saja orang-orang yang ada di dalam gereja, katakan areal gereja. Tapi mereka bisa disesatkan oleh apa? Pemahaman mereka, pengertian mereka sendiri tentang kebenaran. Seperti ada tertulis di ayatnya yang ke-19, dikatakan begini. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Betul, niscaya mereka bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Hati-hati, katakan samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan orang-orang yang ada di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu Saudara bahwa Anda itu sesat, tidak. Tapi kalau Anda kompromi dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, Anda antikristus. Anda tersesat. Jadi hati-hati. Kita baca firman Tuhan, kita teliti lagi, lihat lagi baik-baik. Makanya kalau baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara supaya jangan disesatkan. Tidak bisa waktu itu 5 menit, 10 menit, Mama Gembala ya. Baca firman Tuhan karena mau cepat-cepat mau pergi pergi kantor, karena mau cepat-cepat pergi kuliah anak-anak muda, karena mau cepat-cepat mau ketemu dengan si doi. Baca Alkitab cuma 5 menit. 5 menit dapat apa? Cuma dapat apa? Dapat apa Bapak Ibu Saudara? Tidak dapat apa-apa. Cuma dapat bagaimana saya ketemu dengan si doi.
Bagaimana pekerjaan saya di kantor? Karena fokusnya hanya di barang-barang duniawi. Tidak fokusnya kepada firman Tuhan. Tapi kalau pikiran kita dibenamkan, diarahkan kepada firman Tuhan. Terarah kepada firman Tuhan. Kita akan gairah untuk baca firman Tuhan. Bukan 5 menit, bukan 10 menit Bapak Ibu. Tapi bisa berjam-jam karena Tuhan membuka sesuatu. Tuhan membuka sesuatu, ada lagi, ada lagi. Di situ terjadi pengurapan. Amin. Wow. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi bisa dikatakan bahwa antikristus ini telah dipersiapkan untuk memahami Alkitab dengan baik. Mereka tahu, tapi mereka tidak kenal ajaran-ajaran dengan baik dalam Alkitab. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau baca Alkitab tidak mengerti, yuk mari tanya hamba Tuhan. Pastor Ewin, ini apa sih artinya ini? Jangan kita menerjemahkan sendiri dan kita sampaikan kepada orang lain. Hingga orang lain itu tersesatkan oleh ajaran kita. Bisa saja para imam, nabi-nabi, bisa saja kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan para jemaat. Amin. Jadi sekali lagi dikatakan bahwa antikristus ini telah dipersiapkan untuk memahami Alkitab dengan baik. Bahkan saya yakin Anda akan terkecoh dengan pengetahuan Alkitab yang wow menarik ya. Wow luar biasa ya, kata-katanya cerdik ya. Kata-katanya menawan ya. Kata-katanya rupawannya dan lain sebagainya. Tetapi penafsirannya aneh dan tidak sesuai dengan ajaran gereja yang benar. Nah, hati-hati. Jadi hati-hati dengan ajaran yang membuat Bapak Ibu Saudara keliru. Bisa dikatakan antikris nanti. Katakan sampai kiri kanan, hati-hati dengan ajaran yang keliru. Bisa dikatakan antikris. Anti dengan Kristus, anti dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa waktu Bapak almarhum Pastor Joni Subeda, waktu beliau berkhotbah, bahkan juga sempat Mama Gembala juga singgung tentang yang namanya baptis. Jangan sampai kita salah kaprah. Jangan sampai kita salah menerjemahkan yang namanya baptisan. Betul Bapak Ibu Saudara? Nah ajaran yang sudah diajarkan ulang-ulang oleh almarhum Gembala Sidang kita dan sampai sekarang turun-temurun dan juga sering disampaikan oleh Ibu Gembala kita di mimbar ini, yaitu tentang baptisan Bapak Ibu. Nah baptisan itu diperuntukkan kepada orang-orang yang kita sudah tahu bersama. Saya mengulangi kembali, orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang tahu mana yang benar dan mana yang jahat, orang-orang yang tahu mana yang baik, mana yang tidak harus dilakukan, mana yang harus dilakukan. Itu orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang melakukan hal demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi anak kecil, dengar Bapak Ibu Saudara, anak kecil itu bukan dibaptis. Tapi anak kecil itu harus diserahkan di rumah Tuhan. Karena pada waktu itu Yesus juga demikian, dia dibaptis waktu dia sudah dewasa. Yesus 100% manusia. Tapi anak kecil tidak bisa dibaptis Bapak Ibu Saudara. Dia belum mengenal mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi dikatakan penyerahan, diserahkan di rumah Tuhan untuk apa? Untuk hamba-hamba Tuhan, untuk Ibu Gembala doakan supaya anak ini bertumbuh dengan pengenalan takut akan Tuhan dengan benar. Pengenalan benar akan hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan dari kecil. Sudah didoakan supaya mereka bertumbuh di rumah Tuhan. Mereka menjadi orang yang luar biasa. Mereka punya masa depan yang indah dan cemerlang. Jadi sekali lagi baptisan itu bukan untuk anak kecil. Tapi baptisan itu orang dewasa yang sudah tahu mana yang benar dan mana yang jahat. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang anehnya orang sekarang, pada zaman sekarang, orang tahu. Tapi kita saja suka berdiri yang namanya Anasarani. Bapak Ibu Saudara, itu tidak benar. Seperti kita sudah mengiyakan ajaran sesat itu. Seperti kita sudah mengkompromi. Bahkan kita menerima undangan anak sarani saja makan. Itu kita sudah kompromi. Jangan Bapak Ibu Saudara. Itu saya mau katakan tadi keras, saya mau katakan. Anda bisa dikatakan antikristus. Yang percaya katakan amin. Berdiri Anasarani saja saudara. Itu sudah sesat. Bayangkan kenapa saya katakan sesat. Saudara kan ada di gereja tersebut. Saudara dengar pengajaran. Saudara dengar semua yang disampaikan oleh hambanya tersebut. Tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan Alkitabiah. Itu salah-salah saja Bapak Ibu Saudara. Dengar jemaat yang dikasih oleh Tuhan yang ada di tempat ini. Sebentar kita akan menyerahkan anak yang diserahkan oleh Ibu Gembala pastinya. Dengar.
Kita pergi menghadiri undangan saja, itu sudah kompromi sesat. Biar itu adalah anak sarani kita, mungkin dulu kita belum bertobat, kita belum tahu apa-apa tentang baptisan, tentang penyerahan. Tapi sekarang karena kita sifat malu hati, sifat ini, oh tidak bisa Bapak Ibu Saudara, salah tetap salah, benar tetap benar. Makanya itu sebabnya kenapa harus ada pengurapan. Nah, pengurapan itu supaya membuat kita berani untuk mengatakan iya, tidak. Jangan kita mau bergulat dengan ajaran-ajaran yang salah karena sifat malu hati. Ya, saya malu hati karena itu keponakan saya, karena itu anak dari saudara saya, karena itu cucu saya. Iya, Bapak Ibu Saudara, salah tetap salah, benar tetap benar. Hati-hati, kalau kita melakukan hal demikian, bisa saja apakah Anda punya pengurapan dari Roh Kudus atau tidak, itu saja. Ada tapi tidak diaktifkan. Karena kita lebih terfokus berpusat dari hal-hal itu. Para pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang lama di gereja, yang masih terkontaminasi dengan hal seperti itu sesat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi baptisan itu diperuntukkan oleh orang-orang yang dewasa, yang mengetahui mana yang baik dan mana yang salah. Markus 1 ayat yang ke-4 sampai 5 dikatakan begini. Demikianlah Yohanes pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah. Bertobatlah ini berarti hal-hal yang tadinya kita berbuat jahat, tetapi kita berbalik dari cara kita yang salah kepada cara kita yang baik. Dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Anak kecil tahu dosa? No. Katakan no. Jadi Bapak Ibu Saudara tolong pulang dari tempat ini. Lakukan firman Tuhan. Anda hidup diberkati. Lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara hidup pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati roti, makananmu, air minumanmu. Tuhan akan memberkati itu karena lakukan firman Tuhan. Jangan salah, jangan keliru. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Sambil mengaku dosanya. Berarti orang yang sudah tahu, itu orang sudah dewasa. Bukan seumur jagung. Bukan 5 hari. Iya, kita mau baptis anak kita di gereja, salah. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, salah, katakan salah. Itu namanya penyerahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Baptisan bayi adalah upacara yang dilakukan beberapa gereja untuk membaptis bayi dengan memercikkan atau menuangkan air ke kepala bayi. Dan memberikan nama baptis. Tapi baptisan Kristen, ingat baptisan Kristen, baptisan yang benar adalah untuk orang-orang yang sudah cukup dewasa. Dan untuk memahami dan mempercayai kabar baik tentang kerajaan Allah. KPR 8 ayat yang ke-12, Kisah Para Rasul. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Di Alkitab mengatakan Yesus masih bayi, saudara. Genap 8 hari. Waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Mereka membawa dia ke Yerusalem. Untuk menyerahkannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan. Orang tua menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan dan jemaat. Untuk memohon belas kasihan. Untuk memohon kasih karunia. Kebijaksanaan, pengetahuan, pengurapan yang dahsyat mengalir buat anak ini. Apalagi nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala almarhum kita, bahkan juga Ibu Gembala saat ini. Dari kecil sudah dinubuatkan, kamu akan menjadi gembala pastor. Kamu akan menjadi seorang yang luar biasa di kota ini. Kamu akan menjadi konsultan. Dari kecil sudah dinubuatkan. Anak itu besar, ditanamnya seperti itu dan jadilah seperti itu. Besar kamu akan kerja di kantor kejaksaan. Kamu akan jadi dokter. Kamu menjadi pekerja yang baik. Dari kecil sudah ditanamkan seperti itu. Wow, amin Bapak Ibu Saudara, bisa mengerti ya? Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus diserahkan di Yerusalem pada saat itu, diserahkan kepada Tuhan.
Dan untuk didoakan, Yesus 100% manusia ya pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita masih ada pada ajaran yang salah tentang baptisan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dengar baik, kita sudah disesatkan oleh doktrin gereja tertentu yang mempercayainya. Kita mengiyakan saja ataupun kita menghadiri saja, kita sudah dikatakan antikris dan tersesat. Itu tidak alkitabiah. Kalaupun kita masih keras kepala dengan hal demikian, masih menghadiri undangan anak sarani yang dikatakan anak baptis, itu antikristus. Anda sudah terkecoh dengan pengetahuan Alkitab yang salah. Itu bukan seperti itu. Amin Bapak Ibu Saudara, kemarin hari Selasa kalau tidak salah, ada satu anak muda telepon saya, "Pastor, ini bagaimana? Ini saya dipercayakan untuk berdiri anak sarani. Mama saya, papa saya tidak bisa karena saya ya harus mewakili mama dan papa saya." Saya ngomong, dan puji Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya ngomong dengan keras, sesuai Alkitabiah, itu tidak benar. Kamu pergi saja menghadiri, itu sudah salah. Dan mama papanya sempat mengamuk, mama gembala. Sempat marah juga kepada saya. Kenapa pastor begini. Kan itu kan cuma anak sarani. Biar cuma berdiri anak sarani Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak mengerti pengetahuan yang benar akan baptisan. Tetap salah saja. Saya bilang begitu, saya tidak sempat telepon mamanya, papanya. Karena saya tahu ini benar. Roh Kudus gelisahkan hati saya, goncangkan hati saya, harus ngomong. Harus bicara itu benar, harus ngomong. Saya WA dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ketika saya WA, iya pastor, anak ini biarkan dia bertumbuh di GKRI. Jangan pergi lagi dia berdiri anak sarani. Itu kebenaran. Radikal dalam Tuhan. Harus berani. Karena kita sudah ada pengurapan. Jadi tidak perlu kita takut salah, kita takut bicara. Karena minyak pengurapan Roh Allah sudah turun atas kehidupan kita. Apa yang kita takutkan? Di kantor juga seperti itu. Kalau kita melihat ada hal-hal yang salah dalam pekerjaan, teman-teman atau rekan-rekan kita harus ngomong dong, itu salah. Jangan kita terus dengan seperti itu. Itu tidak benar. Karena setiap perbuatan kita baik jahat maupun baik itu nanti kita akan dihakimi. Sesuai dengan perbuatan kita yang ada di muka bumi ini. Jadi harus ngomong yang sesuai dengan kebenaran. Jadi berkecimpung ya. Ada pada komunitas yang disampaikan oleh Pastor Lady kemarin. Berkecimpung ada pada komunitas yang orang-orang yang harus berani bicara. Jangan orang-orang yang takisu. Duduk di pojok-pojok. Salah, orang itu salah. Tinggal biarkan orang itu salah saja. Berjalan ikut suka. Jangan seperti itu. Tegur dia. Habis kita tegur baru kita rangkul. Amin. Karena firman Tuhan bilang begini, di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, betul? Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik, kata mendidik itu bukan biar sudah jatuh dalam dosa si apa-apa. Nanti besok buat lagi ya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak seperti itu. Mendidik berarti kita harus ngomong walaupun itu keras nanti dari belakang baru kita bisa merangkul, oke. Tapi kita bilang dengan keras kepada dia bahwa itu salah, itu tidak benar. Kamu harus seperti begini, kamu harus ada di jalur yang ini. Jangan ada di jalur itu, sudah stop. Seperti biasa Mama Gembala bilang, itu salah nak. Mari arahkan dia, jangan biarkan dia seperti itu. Yang penting sudah ngomong, bicara. Tapi kalau tidak mau dengar, sudah urusan dia dengan Tuhan Allah. Jadi membuat orang-orang tidak suka kepada kita. Tetapi ingat, pengurapan. Wow, pengurapan membuat kita terlindungi. Tercover. Siapa yang cover kita? Tuhan Allah di surga yang cover kita. Wow, saya sangat tertarik dan saya sangat terkesima. Setiap penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Mama Gembala di mimbar ini. Beliau benar-benar radikal, benar-benar berani ngomong yang benar. Wow, kita harus bisa seperti itu. Teladani pemimpin-pemimpin kita yang luar biasa, amin. Jangan kita mau diam saja. Diam nanti Tuhan tidak pakai kita.
Tuhan pakai, saya kutip apa yang disampaikan oleh Mama Gembala, Tuhan pakai orang-orang yang berani ngomong, berani bicara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan Amplified Bible di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27 dikatakan begini. Adapun Anda urapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, urapan itu dikatakan di sini karunia khusus loh. Diberikan kepada orang-orang khusus. Dan Anda ini adalah orang-orang khusus. Orang-orang pilihan yang dikasih pengurapan itu. Sehingga ketika Anda berhadapan dengan orang-orang tidak tahan Anda. Orang lari terbirit-birit, takut. Karena lihat Anda punya wajah saja. Lihat derap langkah kaki saja, orang langsung lari terbirit-birit. Karena pengurapan. Adapun Anda urapan karunia khusus yang Anda terima darinya, itu sifatnya tetap atau permanen di dalam Anda, dan Anda tidak membutuhkan siapapun untuk mengajar Anda. Tidak perlu orang lain mengajar Anda karena ada pengurapan itu permanen, sifatnya tetap, dan pengurapan itu akan menolong Anda mengerti, memahami firman Tuhan yang disampaikan kepada Anda. Amin. Jadi hati-hati, bilang sampai kiri kanan, hati-hati dengan orang-orang yang ada di samping kiri kananmu. Bapak Ibu Saudara, apa itu pengurapan? Apa itu pengurapan? Dalam bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Yunani disebut krisma. Krisma. Dalam perjanjian lama kita dapat menemukan tindakan pengurapan pada acara ritual keagamaan dan penahbisan imam besar. Misalnya imam-imam yang melayani di rumah Allah. Seperti Imam Harun dan juga anak-anaknya. Kalau kita lihat di Keluaran 40 ayat yang ke-15. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka. Supaya mereka memegang jabatan ini Musa, jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Anak-anak juga dapat pengurapan. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau orang tua hidup benar, hidup takut Tuhan, dikasih pengurapan, anak cucu juga dapat pengurapan yang luar biasa dari Tuhan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Nanti sebentar kita akan lihat lagi. Jadi pengurapan juga pada zaman perjanjian lama, ritual keagamaan, pengangkatan seorang raja. 1 Samuel 16 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, ini Daud, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Wow. Jadi saudara, orang-orang yang diurapi Tuhan adalah orang-orang yang khusus. Orang-orang spesial, orang-orang yang istimewa, orang-orang pilihan seperti Daud. Amin. Jadi Anda itu orang-orang pilihan. Anda itu orang-orang penting, orang-orang spesial, kepunyaanku, kepunyaan Allah. Nah, orang itulah yang dapat pengurapan. Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kalau berkuasa roh Tuhan atas Daud, tidak ada yang dapat bisa mengalahkannya, menandinginya. Pengurapan itu selalu berfokus, selalu identik dengan kemenangan. Kemenangan. Anda menang menghadapi setiap masalah persoalan Anda. Makanya Anda butuh pengurapan. Karena pengurapan itu membuat Anda menjadi berbeda. Di kantor, di tempat kuliah, di mana saya di kampus, tempat pelayanan. Wow, lihat orang ini tampil saja. Wow, dia penuh dengan pengurapan. Yang saya katakan tadi, orang-orang khusus saja yang dapat seperti itu. Karunia khusus dari Tuhan. Amin. Dan saya percaya Anda mendapatkan karunia khusus itu. Pengurapan untuk apa? Menginjili orang-orang. Berani berbicara yang benar, berani. Ayo keluar dari hal-hal yang jahat. Yes. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ada di gereja lokal, terus Anda sudah bertumbuh di gereja itu, lalu Anda pulang, Anda melakukan kebenaran firman Tuhan itu, Anda tidak sadar bahwa pengurapan itu sudah ada dalam kehidupan Anda. Seperti misalnya yang tadinya Anda malas baca Alkitab, sekarang Anda jadi rajin baca Alkitab. Bukankah ada pengurapan yang luar biasa atas Anda? Amin Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya tidak suka share firman Tuhan, yang tadinya tidak suka duduk bicara tentang firman Tuhan, bicara tukil saja, tukang kewel, bicara omong kosong saja, tetapi sekarang tidak.
Pengurapan itu membuat Anda berbeda. Anda suka share firman Tuhan dengan siapa? Dengan teman-teman seiman. Wow, Roh Kudus turun atas kehidupan dia, pengurapan itu turun. Saya mau stop, tidak mau stop. Amin. Tidak mau stop untuk apa? Bicara tentang hal-hal yang baik. Dan kebanyalah Tuhan Yesus. Seng ada lawan di beta punya hati hanya Yesus saja. Seng ada lawan. Cuma Tuhan Yesus saja. Seng ada lawan. Cuma Tuhan Yesus saja. Seng ada lawan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, itu yang ngomong, itu yang dibicarakan. Jadi lihat, kalau dia masih bicara tukel, ada di gereja ini nih, yang sudah pengajarannya keras dengan firman Tuhan, masih bicara omong kosong, masih bicara orang-orang punya negatif. Oh, sepertinya dia tidak diurapi oleh Tuhan secara khusus. Amin, simpel saja kan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang diurapi, wow, bersama dengan Tuhan betapa menyenangkan. Bersama dengan Tuhan betapa nikmat. Bersama dengan Tuhan kita cakap untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Jadi pengurapan pada acara ritual keagamaan pada saat itu pengangkatan seorang nabi. Seperti Daud, Saul diurapi ya untuk seorang nabi. Dan juga raja dan imam-imam yang melayani di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda yang melayani sebagai singers, worship leader, bahkan juga tim musik semuanya, Anda pelayan-pelayan di rumah Tuhan pada saat ini dengar baik. Anda harus ada pada hari Sabtu untuk ikut doa pengurapan, ikut doa lawatan, ikut doa puasa. Itu ada tujuan supaya waktu Anda melayani di sini, Anda dapat pengurapan khusus dari Tuhan Allah. Sehingga membawa jemaat Tuhan untuk menikmati hadirat Allah. Karena lebih dulu Anda berjumpa dengan Tuhan. Anda intim dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan lebih luas. Makanya waktu Anda ada di tempat ini, WL, jemaat Tuhan menikmatinya, wah betapa nikmat. Karena sudah menghadirkan Roh Allah di tempat ini. Butuh pengurapan. Kita bukan siapa-siapa, amin. Kita butuh pengurapan. Pengurapan membuat kita berbeda. Pengurapan membuat kita berbeda. Katakan sampai di kanan, pengurapan membuat saya berbeda. Dalam perjanjian lama memang hanya orang-orang yang khusus lain dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam perjanjian baru, pengurapan diberikan kepada orang percaya yang sudah menjadi milik Yesus dan memiliki Yesus dalam perjanjian lama. Makanya biasa dalam perjanjian lama masih dipakai minyak untuk mengurapi. Kalau di perjanjian baru Bapak Ibu Saudara lain lagi. Pengurapan diberikan kepada orang percaya yang sudah menjadi milik Yesus dan memiliki Yesus. Mari kita lihat di 2 Korintus 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami, ini pengurapan dalam perjanjian lama. Bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Memeteraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus. Jadi pengurapan itu berupa Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi yang mengurapi kita langsung itu adalah Roh Kudus. Itu dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Amin. Sebagai materai tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan, sebagai materai dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi pengurapan dalam perjanjian baru juga bisa melindungi kita, mengcover kita dari roh-roh jahat, dari setan iblis yang menyerang kehidupan kita. Kalau ada pengurapan langsung iblis, setan, roh jahat tunduk takluk. Saya heran Bapak Ibu Saudara, waktu kemarin-kemarin kita pelayanan pelepasan, Mama Gembala, ini pelayanan laki-laki kekar dirasuki oleh Lucifer. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, pelayanan kami waktu pelayanan pelepasan dulu-dulu, orang kalau kerasukan Lucifer itu, dia punya kekuatan melebihi. Itu bisa 10 bahkan 50 kekuatan yang ada dalam dirinya dan tidak bisa ditandingi. Tapi saya heran hari itu dan saya tahu pengurapannya dahsyat dan luar biasa. Laki-laki itu bisa tunduk takluk. Mama Gembala duduk saja di kursi. Laki-laki itu tunduk takluk. Cuma beliau pegang anak itu punya kepala saja. Sampai selesai pelayanan. Tidak ada apa-apa tuh.
Sampai kami panggil Bapak Roni, Bapak Ibu Saudara. Supaya jangan sampai aduh orang ini dia manifestasi roh jahat lalu bisa banting sana banting sini. Di dalam ruangan. Wow, tunduk. Mama Gembala seperti mau makan-makan orang itu saja. Artinya iblis setan roh jahat yang dalam diri orang itu. Bayangkan. Kekuatan beliau, saya tidak tahu kekuatan dari mana. Dari Tuhan Allah maksudnya. Tidak bisa bikin apa-apa. Saya tahu itu karena pengurapan yang dahsyat. Saya percaya kita juga mengalami hal yang sama. Amin. Amin. Pelayanan kita bisa berhasil, sukses. Pelayanan kita bisa megah, wow luar biasa. Saya percaya itu karena pengurapan dari Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, kebisaan kita. Hello, engkau pemain musik. Karena pengalamanmu, karena engkau memang pakar di keyboard. Engkau memang suka nyanyi. Talentamu nyanyi suaranya bagus. No, tanpa pengurapan semuanya sia-sia. Harus ada pengurapan. Bapak Ibu sudah jujur, dulu saya bilang di sini, suara saya itu yang paling jelek sepertinya. Waktu dulu singer-singers yang di sini, suara saya paling jelek serius. Yang pernah biasa saya katakan, gitar larinya kanan, saya larinya kiri. Selalu saja salah, selalu saya salah nada, tembak nada, salah. Itu saya dulu saudara. Tapi saya tahu, kalau saya bisa berdiri di tempat ini, saya bisa dipercayakan oleh Tuhan. Saya tahu itu karena pengurapan dari Roh Kudus. Saya orangnya sangat penakut. Bicara saja apa adanya, tidak tahu mau ngomong apa nih. Sangat takut dengan manusia-manusia yang ada di sini, tapi sekarang tidak. Karena saya tak ada pengurapan maksudnya. Dulu saya lihat 5 orang, 6 orang saja Bapak Ibu Saudara, saya sangat takut. Tapi sekarang saya melihat 5.000 jiwa yang ada di tempat ini. Saya tidak takut. Karena saya tahu pengurapan itu berasal dari Roh Allah yang memberanikan diri saya untuk berbicara. Karena berbicara tentang kebenaran. Berbicara tentang hal-hal yang baik yang memuliakan nama Allah. Amin. 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 Anda butuh pengurapan. Katakan sampai kiri kanan, Anda butuh pengurapan. Tanpa pengurapan Anda tidak bisa jadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Di kantor pun juga seperti itu. Anda berani itu karena Anda punya pengurapan, tidak kompromi dengan teman-teman kantor Anda, rekan-rekan kerja Anda yang ada di bisnis. Karena Anda punya pengurapan, Anda itu beda. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya firman Tuhan hari ini sangat meneguhkan kehidupan kita, bahkan secara khusus spesifik saya Bapak Ibu Saudara. Dan saya alami firman Tuhan ini. Dan saya tahu firman Tuhan yang saya sampaikan ini benar-benar isi hati Tuhan. Tuhan berbicara ketika saya tidur. Tuhan itu hebat. Tuhan itu bicara kepada setiap hambanya, orang-orang yang dikasihnya secara spesifik. Pengurapan membuat kamu berbeda. Langsung saya kaget bangun, pengurapan membuat kamu berbeda. Ya Tuhan, terima kasih. Enak kan? Ketika kita minta sesuatu dari Tuhan, Tuhan kasih. Wow. Amin. Amin. Dan saya tahu itu dari Tuhan. Jadi khotbah-khotbah yang hidup, khotbah-khotbah yang membangun, itu khotbah karena itu dari Tuhan. Khotbah-khotbah yang benar-benar berbau pewahyuan itu dari Tuhan. Kalaupun memberkati kehidupan saya secara pribadi, pasti juga akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara yang mendengar pada saat ini. Karena bukan saya berbicara Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah yang berbicara. Waktu saya penyembahan di situ, Bapak Ibu Saudara tadi, silakan datang nak, saya menantimu di sini. Kata itu sangat jelas, silakan datang nak, saya menantimu di sini. Saya tahu, ya Tuhan terima kasih, bukan saya berbicara. Tapi Tuhan Allah yang berbicara ganti saya. Saat ini bukan saya yang berbicara, tapi Tuhan Allah yang berbicara ganti saya. Silakan datang nak, saya menunggu kamu di sini. Waktu saya datang, silakan Tuhan berbicara. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-suka Tuhan, Tuhan mau ngomong. Kalau Tuhan mau ngomong, walaupun itu keras, Tuhan akan cover kita. Siapa yang bisa dapat lawan kita? Tidak ada. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena ada pengurapan yang luar biasa dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan ketika ada pengurapan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu tujuan pengurapan atas kita.
Markus 16 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jangan takut setan. Katakan jangan takut setan. Jangan takut gelap. Ini Tuhan kasih kita pengurapan nih khusus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tujuan pengurapan yang dikasih kepada Anda itu difungsikan, bergerak. Tidak bisa diam di tempat. Kasih saja mama gembala yang berdoa. Kasih saja mama gembala yang usir setan. Bukankah beliau itu pawangnya? Jangan kita ini biasa-biasa. Loh, tidak ada yang biasa-biasa di sini. Anda itu adalah orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Anda dipakai Tuhan luar biasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar natural. Wow. Yang tidak pernah dipikirkan. Tuhan akan menyediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mereka akan memegang ular sekali saya katakan. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Apakah ini khusus untuk hamba-hamba Tuhan? Gembala sidang saja. Semua kita yang ada dalam ruangan ini. Kita dikasih kuasa, amin. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka ada apa? Ada kuasa yang dahsyat. Kamu akan menjadi saksiku sampai kemana? Sampai ke ujung-ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Nah, ngapain takut? Kalau kita ada di pihak yang benar, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu ada di pihak kita. Tidak perlu cari keadilan bagi manusia. No. Katakan no. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Keadilan hanya datang dari Tuhan. Nanti Tuhan Allah yang bela kita. Karena bukankah kita sudah diurapi khusus. Amin. Jadi pengurapan bagi saya pribadi adalah mengaruniakan kemampuan. Wow, Tuhan kasih pengalaman. Mengaruniakan kemampuan ilahi kepada seseorang untuk melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Wow. Dengan sifat dan karunia-karunia mereka sendiri. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tahu juga saya berdiri di sini. Saya tahu kenapa pengurapan. Kita tidak bisa tanpa tidak ada pengurapan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita mau bicara apa? Kita tidak bisa berbicara apa-apa. Yang ngomong ganti kita itu Tuhan Allah. Mama Gembala sering bilang buat saya. Buat kami semua. Yang ngomong nanti itu bicara itu Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah yang kasih judul topik. Nanti Tuhan Allah yang berbicara. Betul Tuhan Allah yang berbicara. Simple kan? Katakan simple. Jadi sekali lagi saya ulangi, pengurapan bagi saya pribadi adalah mengaruniakan kemampuan ilahi kepada seseorang untuk melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Tuhan, saya tidak bisa lakukan ini. Tuhan, saya tidak bisa, masalah saya terlalu rumit. Persoalan saya terlalu besar, Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, tolong saya. Maka Anda butuh pengurapan. Pengurapan itu datang kepada diri Anda sehingga Anda kokoh, kuat, tegar, teguh berdiri menghadapi situasi sulit, masa-masa krisis. Anda butuh keintiman, Anda butuh relasi hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta yaitu Bapa di sorga. Tidak ada jalan lain. Amin. Urapan tanpa batas di mana Roh Kudus yang bergerak secara supranatural dalam kehidupan kita. Wow. Katakan wow. Siapa yang mengatakan Bapak Ibu Saudara? Almarhum gembala kita, Pastor Joni Subaida. Urapan tanpa batas di mana Roh Kudus yang bergerak secara supranatural dalam kehidupan kita untuk melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Ini yang disebut pelayanan dimensi baru. Wow, luar biasa. Yang dulunya kita tidak bisa berdoa untuk orang sakit, tapi karena udah urapan, kita sekarang sudah bisa. Yang dulunya, aduh sepertinya susah Tuhan, sulit masalah rumah tangga saya begitu rumit, sepertinya diambang perceraian.
Anda kalau punya pengurapan, masalah rumah tangga Anda yang rumit sekalipun bisa diselesaikan oleh Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, itu dilakukan oleh Allah. Serahkan semua buat Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkan semua buat Tuhan, biarkan Tuhan nanti yang ambil alih. Amin. Beta bisa, beta mampu. Aku tahu kamu mampu. Materi khotbah minggu kemarin. Karena Tuhan Allah. Karena ada pengurapan atas kita. Yang percaya katakan amin. KPR 10 ayat yang ke-38 kisah para rasul. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Karena ada pengurapan, dia bisa mengendalikan situasi-situasi yang sulit. Tekanan-tekanan. Dan kalaupun saat itu iblis datang menyerang dia, menggoda dia loh. Tapi dia tahu, ada Tuhan. Yesus tidak bisa berdiri karena ada Allah, ada Tuhan bersama dengan dia. Dia bisa mampu melewati karena dikasih pengurapan yang berbeda dari Tuhan. Dengan pengurapan, Yesus mampu mendemonstrasikan pekerjaan-pekerjaan supranatural. Menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, kerasukan setan terlepas. Orang yang lumpuh berjalan, membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Amin. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara, saya percaya Anda semua yang ada dalam ruangan ini, Anda semua dipenuhi oleh pengurapan, dipenuhi oleh Roh Kudus yang luar biasa. Jadi waktu Anda berdoa untuk orang sakit, waktu Anda menyelesaikan masalah-masalah, mengusir setan, jangan lagi panggil Mama Gembala. Anda bisa kok. Anda bisa kok. Yang penting Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Menerima Yesus dalam kehidupan Anda. Anda hidup benar di hadapan Tuhan, ada di gereja lokal yang tepat, Anda bisa mengusir setan. Yang percaya katakan amin. Karena ada pengurapan. Pengurapan terus bertambah. Maka saya percaya kehidupan kita juga akan mengalami progres. Mengalami hal-hal yang takjub bersama dengan Tuhan. Jadi jangan lewatkan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan kasih buat Anda. Jangan menolak kesempatan-kesempatan yang dikasih buat Anda. Di kantor bos Anda kasih kepercayaan yang baru, ambil. Ambil. Dengan cepat ambil, aduh Tuhan saya tidak bisa Tuhan, pekerjaan ini terlalu sulit. Ada pengurapan atas kehidupan Anda. Ada pengurapan yang luar biasa atas kehidupan Anda. Ambil pekerjaan itu. Mau 2, 3, karena Tuhan tahu bahwa kita mampu menyelesaikan pekerjaan itu. Bisnismu, engkau orang-orang pintar, jenius, punya pengetahuan, keahlian, pemahaman yang luar biasa, kan ada pengurapan atas diri Anda. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-12 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wow, kita ini adalah kita ini adalah ciptaan Allah, bibit-bibit unggul, master plan-nya Allah. Bayangkan Tuhan bilang sendiri, engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Karena kita adalah gambaran Allah. Serupa dengan Allah. Amin. Jadi apa yang ditakutkan? Anak-anak muda, kalau temanmu kerasukan setan, lepaskan. Karena sudah ada kuasa. Kuasa pengurapan ada di tanganmu. Aktifkan terus. Supaya semakin hari semakin bertambah. Dan Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Kita yang percaya kepada Tuhan yang sudah menjadi milik Yesus dan memiliki Yesus, misi kita harus dijalankan, amin. Bukan tugas hamba Allah saja, pendeta hamba Tuhan tugasnya untuk berdoa bagi orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Tetapi kita semua ada dalam ruangan ini seperti saya katakan tadi, saya ulangi sekali lagi supaya kita dengar semua. Orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, tugas kita juga bisa mengusir setan, berdoa buat orang yang putus harapan, orang yang putus cinta. Kalaupun Anda lagi putus cinta, anak-anak muda, dan kalau Tuhan sudah taruh tugas khusus kepada engkau, ada pengurapan, lepaskanlah dia. Orang-orang yang putus cinta tersebut. Supaya Anda terhibur, lepaskanlah ikatannya. Walaupun Anda lagi sakit hati. Seperti Daud kan ada di Gua Adulam.
sakit hati, merana, dan lain sebagainya. Tapi Anda disuruh melepaskan orang stres, tertekan dari putus cinta, putus harapan. Lepaskan dia. Amin. Dan saya percaya ketika kita melepaskan dia, kita juga memperoleh kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan secara tidak langsung, wah saya bisa ya karena pengurapan. Anda bisa karena pengurapan. Anda mampu karena pengurapan. Berkata-kata karena pengurapan. Menyembuhkan orang sakit karena pengurapan. Berbicara karena pengurapan. Berani karena pengurapan. Katakan semua karena pengurapan. Ketika ada pengurapan, Anda bisa menyelesaikan bisnismu. Usahamu yang tadinya mandet atau tidak berjalan baik, pengurapan yang ada padamu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit sekalipun dan tidak bisa dicerna secara natural tidak bisa natural. Oh kami sudah cerai, sudah 2 tahun, istri saya sudah pergi dengan laki-laki lain, suami saya sudah pergi dengan laki-laki lain dan lain sebagainya. Bisa diselesaikan bukan dengan pikiran natural, tapi dengan supranatural. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Hanya orang-orang supranatural saja bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya harap Anda adalah orang-orang supranatural. Bergerak dan memang betul apa yang dikatakan oleh Mama Gembala, gereja ini bergerak dengan supranatural. Kita harus bergerak dengan supranatural. Apa yang Anda doakan itu pasti terjadi. Apa yang Anda perkatakan itu pasti terjadi. Karena kita bergerak dengan supranatural. Bukan berarti kita bicara terus omong kosong, tidak. Tidak ada yang omong kosong. Di dalam Tuhan kalau ada pengurapan, semuanya berbobot. Semuanya berisi. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Setiap hari perkatakan Anda itu hebat. Anda itu bisa. Anda itu spektakuler. Anda itu luar biasa. Anda mampu, Anda bisa. Dan lain sebagainya. Amin. Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jangan. Orang-orang seperti itu tidak ada pengurapan dalam dirinya. Tidak bisa hanya mengharapkan talenta, kebisaan, suara bagus. Dan saya katakan tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Pengalaman berkhotbah, bertahun-tahun saya berkhotbah di sini tidak bisa. Saya bisa berkhotbah itu semua. Seperti kemarin kami dipercayakan Tuhan untuk melayani di salah satu instansi. Pas Lady katakan buat saya di atas motor bahwa wah luar biasa. Hari Kamis itu saya melayani itu karena memang benar-benar pengurapan. Tidak ada yang lain. Benar-benar pengurapan. Dan ketika pengurapan itu turun, maka semuanya menjadi wow. Luar biasa. Luar biasa. Amin. Kita bebas, kita terlepas. Kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan begitu mengoncangkan kehidupan kita. Sehingga semuanya kita terlepas. Makanya Bapak Ibu Saudara kita butuh pengurapan. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus. Pengurapan itu ada. Ketika kita punya hubungan setiap hari dengan Tuhan harus dijaga. Tidak bisa tidak. Kita punya satu hidup pribadi bersama dengan Tuhan. Kedalaman kita, cinta kita kepada firman Tuhan. Hadirat Tuhan yang membuat pengurapan itu terus ada dan terus meluap, berkobar dalam hidup kita. Sehingga membuat kita terus bergairah, membuat kita antusias. Wow. Aduh, luar biasa. Yang percaya katakan amin. 1 Yohanes 2 yang ke-27, kita kembali kepada firman Tuhan, teks firman Tuhan di 1 Yohanes 2:27 dikatakan, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tarik satu kesimpulan seperti begini. Pengurapan membuat kamu menjadi berbeda. Maksudnya yang pertama, peka dengan pekerjaan roh jahat yang bisa menghancurkan rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, masa depan anak-anakmu. Adanya pengurapan membuat engkau bisa mengatasi semua hal yang terjadi, dibangun karena itu dia, relasi hubungan erat dengan Tuhan. Yang kedua, berani menyatakan kebenaran radikal dalam Tuhan. Yang ketiga, tidak hidup dalam kebohongan. Sama-sama katakan tidak hidup dalam kebohongan. Artinya keselarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan.
Yang keempat, percaya hal-hal supranatural terus terjadi dalam hidupmu. Itu yang membuat pengurapan, membuat kita berbeda. Katakan pengurapan itu membuat kita berbeda. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dampak dari pengurapan itu sendiri. Yang pertama, Tuhan memberikan kemenangan. 3 musuh besar dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama dosa, keinginan daging dan iblis. Tetapi Tuhan berjanji waktu urapan itu datang, Dia akan memberikan kemenangan kepada kita untuk mengalahkannya. Beta bisa mengalahkan iblis, setan, roh jahat. Beta hancurkan Ose. Roh sakit hati, dendam, iri hati, kepahitan, akan pergi dalam nama Yesus. Berani begitu. Berani berbicara seperti itu karena Anda diurapi secara khusus, amin. Tidak lagi menyimpan sakit hati, tidak lagi menyimpan luka-luka batin, akal-akal pahit, tidak. Karena turun pengurapan yang baru, yang luar biasa atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Makanya dikatakan Anda menjadi manusia lain daripada yang lain. Saya buat dia sakit hati, kok dia tidak pernah sakit-sakit hati? Nah itu dia. Rahasianya, resepnya, karena ada pengurapan. Amin. Ibu-ibu, amin. Stop simpan sakit hati. Kepada suami, kepada tetangga. Amin. Dampak dari pengurapan berani atau percaya hal-hal yang dahsyat terjadi atas kehidupan kita. Orang-orang yang mengalami alam ini adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kekudusan dan tidak melenceng dari ketetapan Tuhan. Hidup kudus tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Maka pengurapan terus datang karena kehidupan anak kudus, bersih, suci. Pengurapan terus datang, pengurapan terus. Kok dia terus dipakai Tuhan, saya tidak? Iya. Jaga hidup, jaga hati dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang percaya katakan amin. Katakan jaga hatimu. Pengurapan dampak yang berikut, pengurapan itu akan memampukan kita untuk bertumbuh, progres, naik. Tidak turun, tapi naik ke puncak gunung tinggi sekali. Walaupun prosesnya, tekanannya begitu sangat sakit. Tapi pengurapan membuat engkau bertahan. Bertahan, tidak menyerah. Never give up. Tidak menyerah. Pengurapan itu akan memampukan kita untuk bertumbuh, progres di dalam Tuhan. Makanya pengurapan itu membuat Anda terus, api Roh Kudus bakar. Sehingga membuat Anda bergairah, ada di komsel, ada di ibadah raya, ada di ibadah youth, tetap terbakar. Karena pengurapan itu. Mau saja, aduh belum komsel ya, aduh belum ibadah raya, kapan belum lagi. Wow, Anda bertumbuh progres. Bukan turun ke bawah, tapi naik ke atas. Siapa yang buat kalau bukan Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang bekerja, usaha bisnis, tunggu promosi mau datang. Promosi sudah mau datang. Sudah dekat di depan mata Anda. Bekerja di kantor, lihat promosi sudah mau datang. Keranjang-keranjang berkat akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bukan 1 keranjang tapi 5 keranjang. Karena Anda ada dalam pengurapan dari Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Dampak dari pengurapan itu terus-menerus membenamkan diri kita kepada firman Tuhan. Setiap hari terbenam dalam firman Tuhan. Renungkan terus. Bukan baca saja tapi renungkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Benamkan diri Anda dengan firman Tuhan. Cari tahu kebenaran. Sehingga ada hikmat, pewahyuan, pengertian yang Tuhan kasih buat kita ketika kita baca firman Tuhan. Itu pengurapan khusus yang Tuhan kasih buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Dampak dari pengurapan terus-menerus memperkatakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Abaikan perkataan-perkataan yang buruk yang datang pada kita. Tekanan itu datang membuat kita next level, naik level, diberikan posisi baru atau jabatan baru bagi setiap kehidupan kita. Amin. Wow, puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Terus merindukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terus merindukan kehidupan yang indah, enak, nyaman dengan Tuhan. Maka pengurapan itu membuat kita setiap saat, wow, rindu lagi. Aduh, belum jam komsel. Saya rindu lagi mau datang ke komsel walaupun saya kerjanya sangat sibuk di kantor, apalagi orang-orang yang kerja di bank ya, Bapak Ibu Saudara yang di rumah bahkan di tempat ini. Sampai kerja lembur, tapi aduh ini jam 7:30, tinggalkan pekerjaan datang komsel. Wow, siap-siap terima promosi dari Tuhan.
Siap-siap terima hal-hal yang baik dari Tuhan. Karena kehidupan Anda penuh dengan pengurapan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kembali lagi kepada firman Tuhan. Hati-hati dengan ajaran yang membuat Bapak Ibu Saudara keliru dan bisa dikatakan anti Kristus. Saya percaya pengurapan membuat kita tidak bisa disesatkan atau gampang disesatkan. Karena saya tahu Tuhan Allah menyertai setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara jangan takut, setiap persoalan, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Jangan takut, semua hal yang kita alami dalam kehidupan kita sifatnya semu. Kalau kita bertahan, seperti apa yang disampaikan Mama Gembala lewat katakan proses Tuhan, ketika kita bertahan, saya percaya kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, tidak sekedar pemenang. Puji Tuhan.